mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan kelompok kami dulu. Baik, yang pertama ada saya, Gede Maesa Sausa Gunawan, dan yang kedua ada Petra, absen 24. Ketiga ada saya, Persanya Kumara, dari absen 25. Kelima ada saya, Selasi Martong, dari absen 27. Dan ada Kalista nggak masuk hari ini. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan salah satu yang paling penting adalah kopi. Nah, Lampung sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar karena tanah dan iklimnya memang cocok banget untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Buat masyarakat di sini, kopi udah jadi sumber penghasil utama dan punya peran besar dalam perekonomian daerah. Karena itu, potensi kopi di Lampung perlu dikelola dengan baik dan berkelanjutan, supaya manfaatnya bisa terus dirasakan. Dengan pengelolaan yang optimal, kopi bukan cuma mendukung perekonomian masyarakat, tapi juga ikut mendorong pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Lalu kita masuk ke bab 2 tentang pembahasan. Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Kopi robusta juga sangat cocok ditanam di daerah tropis yang basah pada ketinggian 400 hingga 800 mdpl dengan suhu 21 sampai 24 derajat. Lalu keunggulan robusta adalah produksi kopi robusta lebih tinggi daripada arabica. Dan tanaman robusta lebih tahap terhadap iklim serta mudah dipelihara. Ada dua daerah utama penghasil kopi robusta di Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggalus. Oke, yang kedua kita masuk ke pemanfaatan kopi. Yang pertama ada sebagai minuman dan produk olahan. Kopi dimanfaatkan sebagai bahan utama berbagai minuman seperti kopi hitam, latte, cappuccino, hingga cold brew. Selain itu, biji kopi juga diolah menjadi bubuk kopi, instan kopi, dan produk tarunan lain yang bernilai jual tinggi. Yang kedua ada sebagai bahan produk kecantikan dan kesehatan. Ampas dan bubuk kopi sering dimanfaatkan sebagai sorot wajah dan tubuh, masker, serta bahan aroma terapi. Kandungan kafein dan antioksidan membantu mengangkat sel kulit mati, mengurangi seluloid, dan memberikan aroma relaksasi. Yang ketiga ada sebagai pupuk dan bahan pengolahan limbah. Ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena mengandung nitrogen dan mineral yang baik untuk tanaman. Limbah kopi juga bisa dijadikan kompos, media tanam jamur, hingga bahan pembuatan biobriket ramah lingkungan. Oke, ini ada produk Els Coffee Lampung. Els Coffee merupakan salah satu produk yang memanfaatkan sumber daya alam kopi dan diproduksi oleh PT Sari Alami. Els Coffee menyajikan berbagai brand biji kopi premium goodwood dari berbagai daerah di Indonesia. Biji kopi ini 100% murni, ditanam secara lokal, dipanen dengan baik. Berikut beberapa tahapan umum dan proses pembuatan Els Coffee Lampung. Yang pertama, pemilihan biji kopi. Yang kedua, pencucian dan pengeringan. Yang ketiga, proses roasting. Dan keempat, penggilingan. Nah, habis itu ini ada profilnya kayak gini. Nah, dengan adanya sumber alam kopi yang sudah dijelaskan tadi, terbentuklah produk Els Coffee. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis pengembangannya. Kemungkinan besar Els Coffee berdasarkan salah satu poin yang mencakup 4 pilar utama, yaitu produk, variasi, branding, identitas, infrastruktur, jaringan kedai, dan e-commerce, digital marketing. Poin utama pengembangannya adalah pengembangan produk dan variasi olahan. Fokus pada pemanfaatan biji kopi lokal Lampung, terutama robusta, sebagai bahan baku utama. Pengembangan variasi produk yang luas adalah roasted beans, ground coffee, drip coffee, minuman siap, espresso based drink, dan signature drink.
selanjutnya kita masuk ke strategi peningkatan daya saing global. Untuk meningkatkan daya saing global, khususnya di pasar Italia yang sangat mengutamakan kualitas premium, Alas Coffee harus berfokus pada mutu produk, kredibilitas, dan penyelesaian rasa. Upaya peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga konsistensi kualitas biji kopi, memperoleh sertifikat internasional, serta memastikan transparansi asal-usul kopi. Selain itu, Alas Coffee perlu menyesuaikan rasa dan profil sangrai agar sesuai dengan preferensi espresso masyarakat Italia. Pengembangan produk pun harus diarahkan pada biji kopi yang cocok untuk metode penyeduhan espresso, sehingga menghasilkan creamy dan body yang sesuai selera konsumen Italia. Lalu, peningkatan daya saing global Alas Coffee sangat bergantung pada strategi pemasaran yang unik dan kesiapan ekspor yang kuat. Dalam hal pemasaran, Alas Coffee perlu menonjolkan identitasnya sebagai kopi spesial Indonesia melalui promosi keunikan rasa, pemanfaatan digital, kolaborasi. Alas Coffee juga perlu menonjolkan identitasnya sebagai kopi spesial Indonesia melalui promosi keunikan rasa, pemanfaatan digital, kolaborasi dengan ahli kopi dan distributor di Italia, serta partisipasi aktif dalam pameran internasional untuk meningkatkan fasilitas talent. Oke, selanjutnya kita lakukan komparasi dengan negara Italia. Jadi seperti yang kita tahu, Italia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan industri kopi terkuat di dunia. Nah, di bagian ini kita coba bandingin industri kopi Italia dengan Alas Coffee dari lama. Dari jenis produknya, Alas Coffee fokus pada kopi bubuk, roasted beans, dan kedai lokal. Sedangkan Italia sudah masuk ke produk premium seperti espresso dan brand internasional. Skala industrinya juga beda jauh. Alas Coffee masih di level UMKM sebagai sampai regional, sementara Italia sudah besar dan global. Terus dari bahan baku, Alas Coffee pakai kopi lokal Lampung yang didominasi Robusta. Sedangkan industri kopi Italia kebanyakan impor dari berbagai negara. Teknologi produksinya juga berbeda, di mana Alas Coffee masih dilakukan tradisional dan modern. Sedangkan Italia sudah pakai teknologi roasting dan mesin espresso paling maju. Untuk branding, Alas Coffee fokus pada identitas Lampung dan kopi Indonesia. Sedangkan Italia kuat di lifestyle dan kualitas premium. Dari segi pasar, Alas Coffee baru sampai internasional. Sementara Italia sudah distribusi internasional dan ekspor besar. Selanjutnya ada roadmap. Roadmap ini adalah rencana strategis dan komprehensif bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri kopi secara bertahap, mulai dari hulu hingga hilir, dengan tujuan akhir pengakuan global. Rencana ini dibagi menjadi 5 fase yang saling terkait. Awalnya, fokus utama adalah pada perbaikan kualitas dasar atau fase 1. Ini berarti melatih petani untuk melakukan standarisasi serta grading biji kopi di tingkat nasional. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah modernisasi teknologi. Industri didorong untuk mengadopsi teknologi roasting modern yang sistem digital untuk kontrol kualitas yang ketat di seluruh rantai pasar. Kemudian, integrasi industri dan standarisasi atau fase ketiga dilakukan tujuannya adalah meningkatkan efisiensi antara petani, roastery, dan brand serta pemasok. Ini ada masalah pembangunan di Indonesia. Masalah pembangunan dan solusi inovatif dokumen ini tentang yang pertama, masalah pembangunan kopi di Indonesia, potensi alam vs tantangan hulu hilir. Indonesia memiliki kondisi alam ideal untuk budidaya kopi, bahkan di beberapa daerah seperti Lampung yang menjadi pemasok utama nasional. Namun, tantangan terbesar ada pada hulu pertanian, kurangnya pengelolaan benih atau bibit, sosiologis petani, dan sistem
struktur hilir industri, rendahnya pendapatan petani, kualitas tidak seragam, dan daya saing global lemah. Keterbatasan standar negara-negara seperti Italia yang tidak memiliki perkebunan kopi justru unggul di industri hilir. Pengelolaan berkat standar mutu, teknik roasting, inovasi produk, dan branding. Lalu jadi kesimpulannya, sektor kopi Indonesia memiliki potensi besar, namun terhambat oleh rendahnya kualitas, produktivitas, dan akses teknologi oleh petani. Untuk mengatasi ini dan mencapai daya saing global, kita perlu penerapan inovasi dan teknologi seperti pertanian digital dan benih unggul, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan, kolaborasi konsisten antar semua pihak terkait. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau yang tidak enak didengar, kami minta maaf. Terima kasih.